Dapodiknya yang 104 Dapodiknya ini. Jangan bilang tidak ada Dapodik. Jangan tidak ada bilang Dapodik ya. Jambi. Media Target Newsit tanggal 3 Januari tahun 2022. Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Anak Bangsa. Geruduk kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kantor DPRD Provinsi Jambi dan kantor Gubernur Jambi. Aksi unjuk rasa ini terkait 120 siswa SMA Negeri 8 Jambi yang tidak mendapatkan Dapodik. Namun dalam orasinya di gedung kantor Gubernur Jambi, Barnianto dan rekan aktivis Jambi lainnya, selaku orator aksi mengatakan bahwa 104 siswa memiliki Dapodik dan bukti salinan daftar nama siswa tersebut diberikan langsung kepada Sudirman, Sekda Provinsi Jambi. Dari Jambi, jurnalis media Target Newsit mengabarkan. Itu Anda, seorang adipaya buta yang tidak ada kemampuan untuk berbentuk ke pendidikan. Tapi hari ini kita melihat ketika melihat Dapodik itu tidak pernah dikunci kapanpun saat kapanpun itu tetap terbuka, kecuali kalian melarang menginstruksikan operator untuk menutupnya. Ini ada apa dengan dinas pendidikan? Ada apa dengan dinas pendidikan? Ada apa? Buka pintumu, biar masuk saya. Buka pintumu. Tolong buka pintumu. Tolong buka pintumu. Jangan kalian tutup-tutup. Ini punya, bukan kalian yang punya. Ini negara yang punya. Ini negara yang punya, bukan kalian yang punya. Buka pintu, biar suaranya masuk. Buka dua-duanya. Berpolisi, pakai pohon. Suara kami dengar di dalam sini. Buka pintu sebelum kami melakukan suatu anarkis. Nanti kami gembok. Bang, hari ini kita melihat kebobrokan dinas pendidikan saat ini. Inilah anak negeri yang ingin bersekolah, tapi kalian hanya mementingkan ego kalian. Ego kalian yang kalian pentingkan. Jangan kalian bilang kalian didukung oleh DPR. DPR itu anak anjing, betul. Karena DPR itu dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat, bukan membela gadis, betul. Kalian jangan sangka DPR bisa membela kalian. Tapi hari ini rakyat memberontak atas apa yang kalian lakukan terhadap anak negeri ini. Betul. Ini saat puncaknya kemarahan. Kami minta kepada gubernur, tidak pantas seorang adipaya buta duduk sebagai kepala dinas pendidikan yang hancur lebur dibuat oleh seorang adipaya yang notabene tidak mempunyai skill di pendidikan ini. Betul. Ini carut marut dunia pendidikan, carut marut bentuknya kepemimpinan negeri ini. Negeri ini sudah hancur dibuat oleh para koruptor di negeri ini. Sekarang kami menduga adanya koruptor baru di negeri ini tentang penerimaan dan pelantikan kepala di tahun 2020. Betul. Pelantikan itu pada malam hari, ya. Ini pelantikan itu sudah kita sama ketahui. Ya. Kalian sah pemilik NKRI ini. Jangan coba katakan kalian ini ilegal. Nggak benar. Itu seorang pejabat. Saya tidak setuju itu. Mengatakan kalian ilegal. Ya. Kalian terakhir sah dari kedua orang tua kalian. Ya. Kalian mempunyai identitas sah. Ingkari kita dengar bahasa kalian ilegal. Waduh. Ya, saya tidak sepaham itu. Tidak sependapat.
Hah? Makanya beliau berbicara tadi aturan. Coba beliau berani bicara undang-undang. Hah? Tidak bisa beliau mengatakan ini kebutuhan, ini peraturan menteri, ini peraturan gubernur. Hah? Makanya kembali ke persoalan gubernur, bukan ke Pak Sekda. Ya? Gubernur harus bertanggung jawab atas kalian ini. Betul. Karena beliau yang membuat peraturan. Hah? Ya? Nah ini hari ini kita datang ke DPR nih kawan. Ini membuat perwakilan rakyat yang mana suara kita harus mereka dengar dan harus mereka perjuangkan hingga kalian mengejar pendidikan yang layak. Ya, bukan kelihatan kayak gini, ini kantor namanya. Mana katanya Undang-Undang 31 itu? Hah? Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ya? Setiap warga negara pendidikan dibiayai oleh pemerintah. Ya? Itu sudah jelas Pak anak-anak. Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Merdeka. Amin. Allah. Yang kami hormati dewan-dewan DPR ya. Pak Budianto di sini. Barusan kami diperintahkan oleh Ketua DPR langsung untuk menerima bapak-bapak ibu sekalian di sini. Karena memang walaupun kami bukan posisi di Komisi 4 yang membidangi tentang pendidikan, tapi kami adalah dapil kota yang selalu setiap PBDB selalu jadi bermasalah. Kami mempunyai tanggung jawab untuk dapil kota ini. Bapak-bapak ibu sekalian yang kami hormati, pada pembahasan kemarin kami memang tidak ikut karena memang fokus ke Komisi 4. Jadi kami belum begitu memahami pokok permasalahan. Yang jelas kami dapat informasi kepala SMA-nya sudah langsung dicopot dengan SK Gubernur, dan informasi juga kepala sekolahnya menerima hal untuk pencopotan itu. Tapi beliau mengharapkan tetap walaupun saya dicopot, tapi yang anak sekolah 120 itu tolong diselamatkan. Itu pesan dia. Sesuai dengan Undang-Undang 45 jelas bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, undang-undang. Tapi kami juga dapat informasi ada Pergub sama Permendagri yang membatasi hanya 10 lokal. Itu kebijakan. Kami sebagai dapil kota Jambi, Pak Budi dan saya ada lagi teman-teman lain, sangat berharap anak-anak ini tetap sekolah di negeri. Nanti kami bicara sama juga dengan Pak Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan yang baru ini, Pak Adi Parial ini baru dilantik ya. Kami berharap ini cari solusi nih 120 ini. Dan kita cek, yang kami dapat informasi memang banyak anak-anak yang ada di Kenariasam Tambawa, Kenariasam Atas, dan di TPA. Memang situlah sekolahnya yang terdekat. Ya betul Pak, betul. Ya makanya kami minta dicek juga kalau memang nanti keputusannya agak keliru. Kita cek satu-satu anak-anak yang 120 orang ini, apa benar dia tidak mampu atau mampu, atau nanti kita bagi ketika 120 orang tersebut tidak bisa ditampung satu, kita bisa bagi ke SMA 12 atau nanti ke SMA 13 yang dekat Palmerah atau SMA 9. Intinya kalau 120 tadi terlalu banyak yang bisa ditampung ke SMA 8. Nah kami kan dapat informasi lokalnya dari kepala sekolah masih ada, tapi kata dinas tidak ada, hanya yang dipakai ruangan lapor dan ruangan komputer. Nah kami belum pernah mengecek situ, tapi kemungkinan nanti Pak Budi pernah ngecek. Intinya kami sebagai dapil kota tetap berharap anak-anak ini sekolah, karena proses belajar mengajar juga sudah dilaksanakan, ujian juga sudah dilaksanakan. Maaf Pak, kami dapil kota ini 2 tahun saya selalu didatangi oleh wali murid mengharapkan anaknya sekolah dapat di negeri. 2 tahun kita kena pandemi,
Kenapa? Gak sanggup untuk bayar sekolah swasta itu. Makanya juga kami berharap sekolah swasta itu tetap bersaing supaya bisa menarik anak-anak sekolah. Kalau sekolah swasta itu sekolahnya bagus, pasti dikejar orang Pak. Karena memang banyak yang sekolah di sini ekonominya terganggu karena pandemi. Nah, jatuhnya orang tua itu rata-rata pengen anaknya sekolah negeri karena memang tidak ada SPP. Itu intinya. Kalau memang ekonomi kita bagus, ketika sekolah itu bagus pasti dikejar dengan wali murid. Tidak ada anak-anak orang tua yang bawa anaknya tidak sekolah, anak-anak yang orang tua yang bawa sekolahnya asal-asalan anaknya. Pasti semua orang tua kepengen anak sekolahnya yang terbaik. Jadi izin Bang Budi, jadi izin, apa Bang Rusdi? Jadi saya mempelajari dan saya perhatikan tiap tahun Provinsi Jambi bergejolak PPDB. Kita kaji gini, SMP di negeri kota kita ini berapa jumlahnya? 25. Ya, satu lokal itu satu SMP berapa lokal yang tamat? 7 kita kalikan. Yang tamat dari SMP ke SMA itu mencukupi tidak untuk kapasitas diterima negeri? Tidak. Sekarang yang jadi pertanyaan, Diknas kemana? Ya, masa tiap tahun selalu bergejolak masalah PPDB hingga terlantar hari ini anak-anak kita Bang Rusdi. Ya. Dan jujur, hari ini kawan-kawan hadir di sini kawan pergerakan tidak ada kepentingan sama sekali dengan anak, tidak ada mencari keuntungan sama sekali. Juga di tahun 2022 ini mengucapkan turut berduka cita matinya dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Kami kepada wartawan kawan-kawan semua kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ke kosan Epan. Gubernur Provinsi Jambi dan Ketua DPR Provinsi Jambi dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi karena tidak becus mengurus 120 siswa yang ada di Provinsi Jambi ini. Mengurus 120 aja tidak bisa. Gimana mau mengurus negara ini? Tidak kan? Jadi kami minta kepada Pak Sekda sekali lagi, 1 minggu kemudian Bapak telah memerintahkan kepada saudara awang kita Sarwan, sudah dikisahkan bahwa Dapodik akan dibuka. Kami minta Pak Sekda mewakili orang nomor 2 di Provinsi Jambi ini untuk terang, jangan ada PHP ya, jangan ada PHP, cukuplah gubernur yang PHP aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara hadirin yang ada di tempat ini. Ini kita kembali datang kali kedua. Tujuannya sama. Cuman di sini kami akan mengupas dulu sejarah masa kelam atau masa malam nih. Masa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tahun 2020, di mana ada pendidikan kelas sekolah yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Di sini akan kami sampaikan bahwa ada 59 orang kepala sekolah yang diberhentikan tanpa mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak pernah diselesaikan. Katanya negara kita ini negara hukum, Pak. Nah, bahkan ada 5 kepala sekolah yang tidak dilantik. Ya, maksud kami yang tidak dilantik, tetapi ada SK-nya, Pak. Nah, pada saat ditemui di sekolah-sekolah itu sudah berisi kepala sekolahnya. Itu yang dilantik itu siluman atau orang. Oh, jangan ada sabotase kamu ya. Kasih aja kamu. Ini kita nih. Kamu dimaki itu are. Ini tidak dari jabatan ini, Pak. Itu tidak jauh dari situ, jual beli jabatan. Tetapi tidak ada sayangnya, Pak. Ini kita cukup aneh dengan Provinsi Jambi ini. Kita cerita yang sekarang, yang dulu aja permasalahan tidak diselesaikan. Nah, pada
saat itu PLT Dinas Pendidikan Provinsi Jambi saat itu adalah Adi Parial sendiri yang sekarang diangkat jadi definitif. Ada apa ini bapak-bapak? Atau memang Gubernur Jambi tidak tahu siapa yang dilantik? Anak-anak ini rumahnya tuh di sekitar SMA 8. Sekarang jadi ada yang jauh lagi dari itu diterima, betul nggak? Nah, coba itu di sana aneh gitu loh. Coba saya tuh bingung cara ngambil ini sudah tidak bisa lagi. Datang pengen tuh nggak tsunami ini lah saya. Oh ini Pak Dirman, kalau nggak ada solusi Bapak istirahat aja di ruangan. Kasihan. Bapak ya, percuma. Ini deadlock juga ceritanya begini, di situ pertahankan aturan gubernur kuotanya, di sini thread-threadnya udah apa, nggak enak. Ini kemanusiaan, berbicara kemanusiaan ini ya di atas tidak manusiawi. Merasa gitu, daripada nanti sebenarnya kalau persoalan Dignas minggu depan saya mohon maaf kalau saya datang di sini ada sekolah sudah tak bangun semuanya juga Bapak Guru nggak dibayar Pak. Besok Bapak jadi bicara apa lagi? Ini sekarang mundur. Itu ada Pak. Moral. Jadi memang sudah Bapak Pelur carut marut dunia pendidikan. Jadi kalau nanti Bapak bicara regulasi aturan-aturan dan keaturan, nanti belok-belok bilang lagi ini di atas undang-undang berarti aturan. Tinggal cari solusi, kurasa kebijakan dari pemerintah provinsi itu aja Pak. Dipikirkan yang matang, Bapak nanti ke depan sini. Saya tengok. Kena protes semua ini Pak, kalau kayak gini kita nanti. Ya, kurasa gitu Bapak silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, Ibu dan adik-adik sekalian yang sudah menyampaikan aspirasinya. Benar bahwa minggu yang lalu kami sudah menampung aspirasi dari perwakilan teman-teman untuk menyalurkan aspirasi terkait dengan polemik yang terjadi di SMA 8, dan pada saat itu saya tegas menyatakan bahwa kunci utamanya adalah di Dapodik. Jadi kemudian kami minta klarifikasi dengan Dinas Pendidikan, bahkan seluruh Dinas Pendidikan beserta dengan kabin-kabinnya termasuk pengawas dan PLT kepala sekolah saya panggil ke ruangan. Kesimpulannya Dapodiknya memang tidak ada untuk yang 120 itu, dan tidak mungkin diadakan. Bohong Pak. Saya dulu. Kita dengar dulu. Kita dengar dulu. Penerimaan untuk SMA 8 kuotanya jatahnya itu 340. 340 sudah terpenuhi, lebih 120. Kalau 120 dipaksakan untuk sekolah di situ sulit karena regulasi nggak mungkin. Di peraturan gubernurnya SMA 8 hanya menerima anak-anak sebanyak 340. Itulah 350 yang akan memperoleh Dapodik. 120 tidak mungkin diakomodir di SMA 8 karena itu sudah melebihi. Saya bicara regulasi nih, bicara aturan nih. Pemerintahan juga ada aturannya. Jadi tahun kemarin ditanya Pak berapa? Berapa? Kelas 13 itu ada 14 lokal Pak. Kenapa tahun ini baru 10 lokal? Kenapa baru kebijakan yang salah Pak? Cek saja kenapa Pak? Cek saja. izin, saya bicara yang 120 Pak. Kita dengar sekda dulu Pak. Kita bicara yang 120 ya. Kita bicara yang 120. Kalau dipaksakan di SMA 8 dari penjelasan yang jelas dan tegas baik dari pengawas, kepala dinas maupun kabid, sangat tidak mungkin anak-anak yang 120 ini memperoleh Dapodik. Kalau posisi sekarang walaupun anak-anak ini tetap bersekolah, sudah pernah saya jelaskan dalam ruangan pertemuan bahwa posisinya tidak terakomodir secara legal. Anak-anak ini kalaupun terima ijazahnya palsu. Kalau dapat rapornya juga palsu. Yang bersangkutannya 120 ini tidak akan mungkin menjadi siswa SMA 8. Karena kuncinya di Dapodik. Dapodiknya sudah terkunci hanya 340 untuk periode yang kemarin.
Oleh karena itu kita juga Pemda, pemerintah juga ingin menyelamatkan anak-anak ini. Kalau dipaksakan di SMA 8, saya pastikan anak-anak ini lulus juga tidak ada kejelasan status hukumnya. Oleh karena itu tidak benar Pak. Jadi yang versinya Dinas Pendidikan kotanya 340 dan 340 itu sudah terpenuhi di SMA 8. Yang 120 ini memang betul-betul tidak terakomodir karena menampung 120 di luar jalur yang sudah ditetapkan. Jadinya anak-anak ini ilegal. Mohon maaf, saya harus katakan ini ilegal. Sekolah di SMA 8. Untuk menyelamatkan adik-adik ini harus tetap sekolah. Tidak mesti harus di SMA 8, bisa juga di swasta. Sekarang ini dia ada sekolah ilegal. Tidak ada pendidikan ilegal. Jadi dia berbicara ini data kita. Ya kalau kita sekolah ini kan pada akhirnya kita dapat ijazahnya diakui. Tapi kalau misalnya adik-adik ini tetap dipaksakan di situ, tapi kemudian tidak dapat ijazah, kan kasihan adik-adik. Adik-adik juga harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Kalau dari sisi regulasinya, dari sisi aturannya nggak mungkin. Saya harus sampaikan itu. Karena tidak mungkin dipaksakan di SMA 8 untuk adik-adik ini tetap sekolah di situ. Jadi kebijakannya Kapoldinya tidak mungkin Pak. Jadi kebijakannya Pak. Pilihannya adik-adik ini bersekolah di swasta. Pilihannya anak-anak ini tetap bersekolah di swasta. Ya. Kalau kaitannya mohon apakah ada beasiswa atau tidak atau dibantu oleh pemerintah, kita akan komunikasikan dengan Pak Gubernur. Tapi anak-anak ini harus diselamatkan. Kalau dipaksakan di SMA 8, saya pastikan anak-anak ini tidak dapat ijazah yang tidak bisa diakomodir gitu. Saya pikir gitu ya. Kami mewakili dari sisi Pemda, saya harus menyampaikan itu, saya harus sampaikan apa adanya, karena regulasinya demikian. Terima kasih. Ya, sebentar kawan-kawan. Ya, kita tetap dengan kepala dingin agar kita bisa berpikir cerdas. Ya, gitu. Karena kita bukan bagian dari orang-orang yang tolol. Ya, kita adalah orang-orang yang cerdas. Gitu. Izin Yun Sewu Pak Sekda. Andai anak-anak ini tidak bisa bersekolah di negeri, ya kan? Yang seperti Pak Sekda sampaikan panjang lebar tadi, barangkali anak ini masuk ke swasta, ya. Dan kita tadi kan bilang, kalau masuk ke swasta yang mau kasih biayanya siapa? Pemerintah. Jadi begini kawan-kawan, ini ada kami berikan informasi kemarin, masuk ke sekolah swasta, mereka harus bayar SPP 6 bulan, ya kan? Kemudian ditambah uang baju lagi, ditambah uang pembangunan, berarti anak-anak kita atau orang tua wali murid kita menyiapkan dana sekitar 4 juta. Kalau nggak ada uang nggak bisa sekolah, ya kan, namanya juga di swasta, berarti putuslah harapan anak-anak ini. Nah, kemudian, ya kan, kita juga menurut amanah Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, itu. Saya rasa saya semakin bingung juga. Apakah peraturan gubernur ini lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945? Ya kan? Gitu. Karena saya sangat prihatin, 120 siswa ini adalah masa depan bangsa Indonesia itu sendiri. Betul. Kalau Pak Gubernur ngurus 120 siswa ini aja nggak becus, apalagi mengurus sekian ratus juta penduduk Provinsi Jambi. Ya, itu 120 bisa diurus, ya kan? Bagaimana mengurus Provinsi Jambi yang luar biasa besar ini, ya kan? Jadi kita tetap menggelar aksi, ya, sampai tanggal 7, ya, sampai Menteri Dalam Negeri besok datang, ya, kita akan geruduk dan kita akan ketemu Menteri Dalam Negeri, ya, kita minta Menteri Dalam Negeri itu panggil Gubernur, ya. Panggil Kades. Gitu. Panggil Kades. Dan kemudian saudara-saudaraku sekalian, jangan percaya dengan anggota dewan lah ke depannya. Ya. Nggak ada teriakan mereka untuk memperjuangkan 120 siswa ini. Jangan dengarkan ocehan mereka lagi. Ya. Jadi kawan-kawan, ini kita kilas balik ke belakang. Ya, kita kilas balik ke belakang.
Provinsi Jambi diterpa badai korupsi. Hampir 50 anggota dewan, gubernur, sekda masuk ke dalam. Yang mempunyai efek domino, tidak bisa membangun fasilitas pendidikan sehingga anak ini terlantar. Ini kesalahan siapa? Kesalahan Negara. Ya. Mereka asik menggarung uang rakyat, luput membangun fasilitas pendidikan, jadi korban lain anak Indonesia. Ya. Kita harus sepakat, ya. Kita harus ketemu. Siapa yang datang besok pas hari ulang tahun di Provinsi Jambi, atau kita berangkat ke Istana Presiden, kita minta gubernur, ya, 120 orang ini tidak mampu urusnya. Betul sekali. Kita suarakan, kita tidak percaya dengan gubernur Jambi. Ya, 2024 ganti gubernur. Nggak becus ngurus rakyat. 120 orang terlantar masa depan anak bangsa. Jawaban dari Pak Sekda Tidak. menghapuskan harapan kita semua. Ya. Berhenti ya. Mungkin Pak Sekda, ya, ada yang lebih di atas barangkali Pak Gubernur. Kita akan temui gubernur itu sendiri. Ya. Kita akan temui gubernur itu. Oke kawan-kawan, barangkali ada yang mau disampaikan lagi, silakan sampaikan. Atau anak-anak ini teriaklah kalian di sini, ya, sekuat suara kalian teriak, ya, teriaklah. Untuk media televisi, ya kan, media online, ya kan, share lah, ya kan. Ini ngomong nak, buka maskermu itu, ya. Engkau anak bangsa ini jangan takut-takut, ya. Jadi, ada yang mau disampaikan? Sampaikan. Enggak ada. Mana ya cowok-cowoknya ini? Ngomong kan? Hah? Kami tak jadi apa? Kalau kami tak ikut pendidikan, tak jadi preman, geng motor. Enggak bisa. Enggak. Barangkali kewenangannya ada dengan Pak Sekda. Ya, kita tunggu Bu Gubernur. Ya. Kalau Gubernur nggak sanggup lagi, kita berangkat. Jangan takut, kalian pasti sekolah. Cuma 120 siswa ya, bukan mahasiswa. Oke. Oke kawan-kawan. Ya. Kawan-kawan, hari ini kita sudah mendapat jawaban dari Bapak Sekda, Pak Sudirman, tentang adanya siswa ilegal. Ya. Kalau siswa ilegal berarti negara kita negara ilegal. Jadi, kalau ingin mempertanyakan kepada Pak Sekda adalah siapa yang mengurus Dapodik. Kalau masuk ke swasta bisa masuk Dapodik, lalu apa bedanya dengan negeri, Pak Sekda? Di swasta bisa masuk Dapodiknya, tapi apa bedanya yang dengan negeri? Ya kan? Apa bedanya dengan negeri saat ini? Yang mengurus Dapodik itu siapa? Itu Dinkes. Jangan bilang dipuji. Ini ada intervensi Pak Sekda. Ada intervensi terhadap kesempatan. Jadi jangan bilang Dapodik sudah dengan kuota. Ketika orang-orang anak-anak ini sudah bisa belajar di lokal, sudah mencicipi lokalnya. Kecuali kalau anak-anak ini belajar di lapangan, itu baru melebihi kuota. Betul? Jadi jangan bilang lebih kuota kalau lokalnya masih mencukupi. Kemarin 14 lokal yang tamat. Sekarang cuma diterima 10 lokal. Itu lebih kuota, malah kekurangan. Ya, inilah sisanya yang 120. Yang jangan mempermainkan kami. Kami bukan bodoh di sini. Kami bukan bodoh di sini, Pak Sekda. Kami memantau semua pendidikan. Kami sudah memantau semua dinas pendidikan. Jadi jangan bermain-main api dengan rakyat. Betul kan? Jangan bermain api. Jangan mengambil kepentingan di sini. Ini demi masa depan negara ini, demi masa depan anak bangsa ini, Pak Sekda. Anda digaji dengan uang rakyat. Anda mementingkan kepentingan rakyat. Betul kan? Kalau tidak membela rakyat, dari mana Anda dapat gaji, Pak Sekda? Ya, Anda harus bukan gaji, menunjukkan Anda digaji dari rakyat, dari pajak masyarakat.
Yang harus ada lakukan adalah membela anak negeri ini, bukan membela timnas, mengapresiasi itu, betul? Mengapresiasi kelakuan kepala dinas, betul? Betul? Seorang anggota Dewan Komisi 4 menyatakan mengapresiasi, ya, mengapresiasi kelakuan kepala dinas, betul? Bagi mereka sama pecatnya dengan kepala dinas, tidak memikirkan masyarakat, tidak memikirkan rakyat. Maka untuk kedepannya boikot pemilihan untuk pileg, pemilihan legislatif, boikot karena tidak memihak kepada rakyat. Betul? Kita ambil poin. Sekarang kita ambil poin saja. Kalau beliau itu bawa tersangka. Nah, sedikit Pak Seka yang mengatakan tadi tidak ada dapodiknya. Siswa tidak ada dapodik. Ini dapodiknya. Ini dapodiknya. Yang 104 dapodiknya ini. Jangan bilang tidak ada dapodik. Jangan tidak ada bilang dapodik ya. Ini ada dapodiknya. Masih ada. Masih banyak. Kita masih banyak itu. Nah, jadi itu ada dapodiknya. Jangan bilang tidak ada. Jangan tidak ada ngomong tidak ada bukti. Kita punya fakta. Kita punya data di sini. Orang minta sudah tahu ini semua. Ini sudah tahu. Tinggal masukkan. Jangan bilang tidak ada dapodiknya. Jangan saja dengan begitu. Anda itu tahu dia. Jangan hanya Anda itu senang. Hanya gimana laporan baik. Ini. Kasih itu sudah tahu itu. Sudah tahu itu. Itu tinggal masukkan. Masukkan itu 104 dulu. Itu tak boleh orang dinas sudah datang ke tempat ini Pak, sudah tahu. Jadi ini jangan dirahasia-rahasiakan lagi. Kita katakan Pak, ini tak boleh yang dikunci Pak. Itu Pak ditarik, dikunci Pak. Kita yang ada dalam ini. Kamu ini sudah dapat ngomong Pak. Ada dapodiknya, tapi selalu melakukan tidak ada dapodiknya. Ini sebagai contoh kalian tuh, lihat nih. Tolong Bapak dan tinggi pejabat dari dinas dan dari gubernur untuk membuka dapodik ini. Ini dapodik ini sudah terbuka, tapi dikunci. Bagaimana? Nanti bisa melanggar aturan loh, undang-undang. Ya, tolong didampingi Pak Farah ya. Kamu sekolah. Kita DPR. Kita sekolah desa Melaka. Setuju? Kita DPR. Sekolah di depan semuanya. Kita pindah TKS ya. Nanti kalau saya bawa guru semua.